Tuhan pagi hari ini. Selamat memasuki bulan Oktober. Kita percaya berkat Tuhan lebih lagi mengalir buat setiap kita. Dan pagi hari ini mari kita mau datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita naikkan pujian bersama kita pada pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, sebab Engkau terlalu ajaib dalam kehidupan kami. Sepanjang umur hidup kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala Timotius Sumolani. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Semua oleh karena anugerah-Mu. Kalau kami masih dapat berkumpul, kami dapat berkumpul untuk memuji, mengagungkan nama-Mu lewat ibadah online saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk kami mau datang, kami mau menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Dan Tuhan urapi setiap jemaat-jemaat yang bersama-sama kami di dalam mengagungkan nama-Mu.
Kami percaya ketika kami memuji Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami akan menikmati kuasa-Mu, mujizat-Mu, pemulihan-Mu di dalam ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami sungguh percaya bahwa kuasa-Mu besar dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap menikmati hadirat-Mu dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik. Kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Pagi hari ini mari Bapak Ibu kita bawa pujian syukur kita dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kita masuki gerbangnya. Haleluya. Puji bersorak-sorai kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dengan puji-pujian kami kepadamu Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi Tuhan bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami masuki gerbang-Mu. Ku masuki gerbang-Nya Tuhan.
pagi hari ini jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam menyembah Tuhan. Biarlah pagi hari ini penyembahan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sebab kita bersyukur dengan darahnya yang kudus di atas Kalvari, saudara dan saya boleh ditebus. Mari kita syukuri setiap kebaikan Tuhan. Dan dengan segenap hati kita mau katakan pujian penyembahan pagi hari ini. Haleluya, kami bersyukur. Mari datang dengan segenap hatimu pagi hari ini. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku. Amin Tuhan, ku sembah Kau. Haleluya, sebab di dalam kekudusan-Mu Tuhan, kami angkat tangan kami. Kami nyatakan kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang
kepada Bapak Gembala untuk membawa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul untuk memuji mengagungkan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh percaya firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu menjadi jawaban, penghiburan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan saat ini. Bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Dan urapi setiap jemaat-jemaat yang bersama-sama di dalam mendengarkan firman ini Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kalau hari ini kita dapat bersama-sama lagi berkumpul sama keluarga melalui ibadah online saat ini. Satu hal saya selalu berkata bahwa ketika kita diberikan kesempatan untuk berkumpul, kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Sehingga waktu yang singkat ini kita bisa gunakan untuk benar-benar memberikan yang terbaik, memberikan dengan hati yang tulus. Kita mau menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Di bulan yang baru saat ini, memasuki bulan Oktober, kita dapat melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang kita alami. Dari memasuki tahun 2000, masuk 2021, tangan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Memampukan kita, menuntun kehidupan kita, perjalanan hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bulan ini tema yang akan kita membahas untuk setiap minggunya, yaitu tentang pujian penyembahan. Pujian penyembahan untuk kita naikkan, kita mau panjatkan kepada Tuhan. Dan hari ini di dalam minggu yang pertama saya mengangkat tema hidupku adalah penyembahan. Penyembahan yang berasal dari kata sembah yang berarti pernyataan hormat kita. Penyembahan atau sembah yang berarti ketika kita memperkatakan sesuatu yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan, kepada orang yang diagungkan. Sehingga secara sederhana penyembahan berarti bagaimana kita mengekspresikan penundukan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mengekspresikan penghormatan kita kepada Tuhan melalui ketaatan kita, melalui kesetiaan kita kepada Tuhan, kepada yang dimuliakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Ayat yang pertama di situ dikatakan dari Daud, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Di dalam Mazmur 103, Daud berkata kepada dirinya, dia katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, pujilah Dia dengan segala kebaikan Tuhan yang dirasakan oleh Daud. Sehingga Daud berkata, puji Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kalau kita dapat melihat bagaimana perjalanan kehidupan Daud, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang dialami oleh Daud. Ketika dia menghadapi binatang buas, dia begitu mudah mengalahkannya. Karena dia tahu semua dari Tuhan. Pertolongan itu dari Tuhan. Ketika dia mengalahkan Goliat, sehingga dikatakan kembali semua itu dari Tuhan. Sehingga dikatakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kebaikan Tuhan yang dirasakan oleh Daud. Oleh karena itu pada hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang penyembahan. Hidupku adalah penyembahan. Menjadi pertanyaan, mengapa kita harus menyembah kepada Tuhan? Mengapa Tuhan itu harus disembah? Yang pertama kita akan melihat dan kita bersama-sama
belajar pada hari ini. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Yang pertama, karena kita ini adalah ciptaan Allah. Karena saudara dan saya diciptakan oleh Allah. Mazmur 103 ayat yang ke-22 berkata demikian. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kembali lagi. Daud berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita yang diciptakannya, kita yang dibuatnya. Untuk kita mau memuji Tuhan. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Sebab kita ini adalah ciptaannya. Hari ke-6, manusia diciptakan oleh Allah. Sehingga inilah menjadi satu penghormatan kita. Penghormatan kita untuk kita mau menyembah pencipta kita. Sehingga saya mau katakan, layaklah bagi saya, layaklah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih, untuk kita mau menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh. Penyembahan kita, kita mau naikkan kepada Dia. Kita menyembah kepada Allah yang menciptakan kita. Bukan kita menyembah kepada yang kita ciptakan. Saya memberikan contoh. Kalau keahlian saya mengukir, anggaplah mengukir sebuah pohon. Saya mendapat batang pohon yang besar. Karena keahlian saya untuk mengukir, maka saya ukirlah batang pohon yang besar itu. Menjadi sesuatu yang bagus sekali. Orang akan berkata, ukiran Bapak itu bagus sekali. Maka apa yang saya buat itu? Saya sembah Dia. Karena Dia begitu bagus sekali. Dia begitu kokoh sekali. Salah Bapak Ibu Saudara. Dan Allah menentang akan hal itu. Dikatakan firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah Allah yang pecemburu. Firman Tuhan berkata di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ada di langit di atas. Atau yang ada di bumi di bawah. Atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat yang ke-5 dikatakan. Jangan sujud menyembah kepadanya. Atau beribadah kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Dari orang-orang yang membenci aku. Seperti tadi yang saya katakan. Layaklah kita sebagai yang diciptakan. Untuk kita menaikkan penghormatan kita kepada Tuhan. Untuk kita menyembah kepada Tuhan. Sebab kita ini ciptaannya Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kala ada penghalang-penghalang untuk kita mau menyembah Tuhan. Ada hal-hal yang menghalangi untuk kita mau menyembah Tuhan. Atau saat kita menyembah Tuhan. Sehingga penyembahan kita itu tidak diterima oleh Allah. Penyembahan kita bagaikan hal yang mengalir saja. Tetapi tidak diterima oleh Tuhan. Ada sesuatu yang menghalangi. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ada sesuatu yang menghalangi. Sehingga hubungan itu, hubungan kepada Tuhan, ada tembok yang memisahkan. Bisa saja hal-hal yang menghalangi itu ketika kita masih menyimpan dosa. Bisa saja hal-hal yang menghalangi itu ketika kita masih menyimpan rasa sakit hati kita kepada seseorang. Bisa saja hal-hal yang menghalangi itu ketika kita belum bisa melepaskan pengampunan. Kita belum bisa mengampuni dia, apalagi melihat dia. Dan nggak bisa. Ketika kita ke gereja, kita melihat, aduh dia ada, udah deh, saya tidak mau ke gereja. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Bisa saja ada kesombongan. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14, di situ Tuhan memberikan satu perumpamaan. Ada dua orang yang datang ke bait Allah.
Yang pertama, orang Farisi. Yang kedua adalah pemungut cukai. Dan dua orang ini sama-sama berdoa, Bapak. Bapak Ibu, mereka dua-dua sama-sama berdoa. Orang Farisi berkata di dalam doanya, "Ya Allah, aku mengucap syukur karena aku tidak seperti orang lain." Dia merasa bangga karena dia tidak seperti orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pesina, dan bukan seperti pemungut cukai. Dia tujukan kepada seorang yang ada di dekatnya, seorang pemungut cukai. Aku berpuasa. Dan situ lagi dikatakan, aku memberikan perpuluhan. Itu doa dari orang Farisi. Dan doa dari pemungut cukai. Dia berkata seperti ini. Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Ada dua orang yang masuk ke bait Allah. Dua pribadi yang berbeda. Mereka mau datang untuk berdoa. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan berkata, orang ini dia tujukan kepada pemungut cukai. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Yang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Bapak Ibu, hal-hal yang merintangi hubungan kita untuk kita mau menyembah Tuhan. Penghalang-penghalang yang merintangi untuk kita mau datang menyembah Tuhan. Sujud, memuji, menyembah Tuhan. Maka hal itu harus diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan, percuma kita menyembah Tuhan. Kalau hal itu tidak diselesaikan, maka penyembahan kita itu akan sia-sia. Oleh sebab itu mari selesaikan setiap hal-hal yang merintangi hubunganmu kepada Tuhan. Yang merintangi penyembahanmu kepada Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Yang kedua, sebab saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan. Saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Sebab saya dan saudara sudah ditebus oleh Tuhan. Di situ dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Dikatakan Tuhan sudah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tadinya kita hidup di dalam kegelapan. Dikuasai oleh kegelapan. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan. Ketika kita mau percaya kepada Tuhan. Maka dikatakan Tuhan menarik kita dari kegelapan. Karena sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Roma 3 ayat yang ke-23 dikatakan. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara dan saya sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Maka semua turunannya sudah jatuh dalam dosa. Semua turunannya sudah hilang kemuliaan Allah. Dan sebagai akibatnya. Roma 6 ayat 23a dikatakan. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Kita harus ada dalam penghukuman yang kekal. Sebab kita sudah jatuh di dalam dosa. Kita sudah binasa. Dan tidak ada sesuatu hal yang kita dapat katakan. Oh bisa, saya bisa berbuat baik. Saya bisa beramal supaya saya memperoleh keselamatan itu. Tidak bisa Bapak Ibu. Firman Tuhan di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 dikatakan.
Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ada yang berkata, kan Pak, kami bisa beramal. Kami bisa berbuat baik. Tetapi dikatakan kesalehan itu seperti apa? Kain kotor yang harus apa? Harus dibuang. Yang harus apa? Harus dibakar. Tidak ada sesuatu hal yang kita perbuat. Tidak bisa. Kita bagaikan barang yang sudah kotor. Yang sudah dibuang dan siap untuk dibakar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Ada satu kesaksian. Satu ketika seorang guru sekolah minggu memberikan pekerjaan rumah kepada anak-anaknya. Dia katakan ada tugas. Mari kita menggambarkan seperti apa sih Allah Bapa itu. Maka dia membantu untuk memudahkan anak-anak sekolah minggu. Allah Bapa itu seperti ayah kita. Allah Bapa itu seperti papa kita. Orang tua kita. Maka minggu berikutnya ketika anak-anak mulai datang di sekolah minggu. Mulailah satu-satu. Dengan apa yang dia pikirkan. Allah Bapa itu seperti apa sih? Salah seorang berkata bahwa Allah Bapa itu seperti seorang dokter. Karena papanya seorang dokter. Dia dapat menyembuhkan segala penyakit. Wah, teman-temannya senang. Seorang anak lagi berkata, Allah Bapa itu seperti seorang guru yang mengajarkan untuk berlaku baik. Mengajarkan sesuatu supaya apa? Kita menjadi pintar. Seorang lagi berkata, oh Allah Bapa itu seperti arsitek. Bapaknya seorang arsitek. Allah Bapa membuat rumah yang bagus sekali. Bagus di surga. Betul ya? Kemudian ada seorang anak konglomerat. Dikatakan. Pokoknya Allah Bapa itu kaya deh. Apa saja yang kita minta, dia pasti akan berikan. Guru mendengar itu. Dan dia melihat seorang anak. Yang hanya diam saja. Karena memang anak ini tidak seberuntung dengan teman-teman lain. Khususnya dalam hal ekonomi. Anak ini diam saja. Kita panggil saja namanya Budi. Kemudian guru sekolah minggu berkata, Budi, menurut kamu siapakah Allah Bapa itu? Lantas Budi berkata, Ibu, menurut saya Allah Bapa itu seorang pemulung-ulung. Karena papa saya seorang pemulung. Ketika teman-temannya dengar, ketika guru itu mendengar, mereka kaget. Loh, kok disamakan dengan Allah Bapa dengan seorang pemulung? Teman-temannya protes. Mana mungkin Allah Bapa disamakan? Masa dia bilang seorang pemulung? Mereka tidak terima, saudara. Ketika anak ini mendengar apa yang dikatakan oleh teman-temannya, dia menjadi takut. Kemudian guru sekolah minggu itu lagi bertanya kepada anak itu, kenapa engkau samakan Allah Bapa dengan seorang pemulung? Dia berkata, Ibu, karena ia memungut sampah yang tidak berguna seperti Budi. Dan menjadikan Budi manusia baru. Dan ia menjadikan Budi anaknya. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, Budi adalah anak angkat dari seorang pemulung. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Kita orang yang berdosa. Kita orang yang harusnya dimusnahkan. Kita orang yang sudah kena hukuman. Penghukuman yang kekal. Tetapi karena kasih Allah.
Kasih Allah kepada kita semua. Dia mengasihi kita sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya apa? Anak itu menebus hidup kita. Anak itu menebus hidup kita mati di kayu salib. Supaya apa? Diangkatnya kita. Kita diangkatnya yang sudah menjadi barang yang tidak berguna lagi. Diangkatnya, dibersihkannya lagi. Dan penembusan itu selesai. Penembusan itu terjadi. Sehingga keselamatan itu menjadi milik kita. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 berkata. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Lunas loh. Darahnya dicurahkan untuk menembus saya dan saudara. Sehingga dia berkata sebelum dia menghembuskan nafas. Sudah selesai. Penembusan itu terjadi. Dan keselamatan menjadi milik kita. Keselamatan menjadi milik saudara. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa dia layak terima penyembahan kita? Sebab saya dan saudara sudah ditebus. Ditebus. Diangkatnya menjadi anaknya. Kita menjadi berharga di hadapannya Allah. Bagaikan satu pujian berkata. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Karya terbesar dari Tuhan. Sehingga selalu kita dengar atau sering kali saya katakan. Sukacita terbesar. Karya Tuhan terbesar dalam hidup kita ketika apa? Dia mau mati untuk menebus saya. Dia mau mati untuk menebus saudara dan saya. Oleh sebab itu. Sembah dia dengan kesungguhan hati. Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bisa tahu. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Yang pertama. Sebab kita diciptakan oleh Allah. Yang kedua. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Sebab dia sudah menebus hidup kita. Yang harus diingat. Bapak Ibu, Saudara sekalian. Anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Harus kita ingat. Ketika kita menyembah, memuji, menyembah Tuhan. Maka sembahlah Tuhan dalam ketulusan. Sembahlah Tuhan dalam ketulusan hatimu. Tulus artinya, atau ketulusan yang berasal dari kata tulus. Tulus artinya sungguh-sungguh. Tulus artinya jujur. Tulus artinya tidak pura-pura. Tidak ada kebohongan. Ketika kita mau menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab Tuhan telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu, cara pandang Allah dengan cara pandang manusia sangat berbeda. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat bagaimana ketulusan hati kita ketika kita menyembah Tuhan. Apakah kita menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati kita, atau ada kebohongan, ada ketidakjujuran. Kalau saya pasal yang ketiga ayat yang ke-23 berkata seperti itu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita buat dikatakan. Hendaklah kita lakukan. Saya lakukan ini untuk Tuhan. Saya lakukan ini seperti saya perbuat. Saya lakukan untuk Tuhan. Tuhan tidak mendengar atau Tuhan tidak melihat, menilai bagaimana tersusunnya setiap kata-kata yang kita katakan dalam doa kita.
Tetapi Tuhan melihat bagaimana ketulusan hati kita ketika kita menyatakan doa kepada Tuhan. Ketika kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat bagaimana tersusun rapi, bagusnya kata-kata. Tetapi bagaimana ketulusan hati kita ketika kita mau berdoa. Ketika kita menyembah, memuji Tuhan. Ketulusan hatimu menentukan untuk kita mau datang menyembah Tuhan. Ketulusan hati menjadi dasar ketika kita mau menyembah Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan berkata, sembahlah aku dengan hati yang tulus. Sebab Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat ketulusan hatimu saat Anda melayani keluarga. Tuhan melihat ketulusan hatimu saat saat kita melayani di gereja, saudara. Tuhan melihat ketulusan hati kita ketika apa? Kita sedang bekerja, apapun usaha pekerjaan kita. Tuhan melihat ketulusan hati kita ketika kita sedang di kampus, ketika kita di sekolah. Oleh karena itu, apapun kegiatanmu, apapun aktivitasmu, Tuhan melihat ketulusan hatimu. Bapak Ibu, hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan yang menciptakan kita, kepada Tuhan yang sudah menebus kita. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ya Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Kami bersyukur. Kami adalah ciptaan. Kami bersyukur Tuhan sudah menebus hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan yang layak kami sembah. Tuhan yang layak kami agungkan Tuhan. Sebab Engkau Allah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Yang memampukan kami Tuhan. Sehingga kami sadar kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan. Beracara dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Engkaulah Allah. Engkaulah Allah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam mengikuti perjamuan kudus. Mengapa kita melakukan perjamuan kudus? Sebab ini adalah perintah Tuhan. Agar kita mengingat akan karyanya dalam hidup saya dan hidup saudara. Dan memberitakan kematian sampai Ia datang. Perjamuan kudus mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa Allah begitu menyayangi kita sehingga Yesus rela mati di salib.
Supaya apa? Supaya setiap orang mendapat pengampunan dosa. Supaya setiap orang yang percayanya mendapat penebusan, mendapatkan hidup kekal di dalam surga. Oleh karena itu, mari pada kesempatan ini, mari kita berdoa secara pribadi. Kalau ada sesuatu yang menghalangi hubungan kita kepada Tuhan, hari ini kita minta ampun sama Tuhan. Kita berkata, Tuhan, ampuni saya. Ampuni dosa saya. Mari Bapak Ibu, gunakan kesempatan ini untuk kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan, sucikan, kuduskan kami. Ampuni kekurangan dosa kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sucikan, kuduskan roti dan air anggur yang akan kami makan dan kami minum. Sucikan Tuhan. Kuduskan Tuhan. Layakan kami Tuhan. Layakan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Sebelum kita akan membacakan firman Tuhan, saya memberikan kesempatan untuk kita membuka roti dan air anggur yang ada pada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dan sekaligus menjadi pertanyaan. Dan Bapak Ibu akan menjawabnya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Mari kita mengangkat cawan yang ada pada kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita mengangkat roti yang ada pada kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ambillah
makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, ambillah, minumlah, inilah darahku. Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Kami yang ada di sini, kami yang ada di rumah Tuhan, mau menyembah Engkau Tuhan. Penuhi tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami mau agungkan Engkau Tuhan. Kami mau muliakan Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Penuhi tatamu. Haleluya. Penuhi tatamu. Glory bagi Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah dan puji. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu, penuhi hati kami. Haleluya. Glory bagimu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan. Sekali lagi kita menyanyikan pujian ini. Dan dua syafaat akan dibagikan oleh Bapak Pendeta Heri. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya. Dan puji penuhi tatamu. Haleluya. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh Engkaulah Yesus Tuhan Raja kami. Engkau Allah kami yang hidup, pemilik kehidupan, pencipta langit dan bumi. Kiranya Engkau berkenan atas permohonan doa kami. Kami Bapa di surga
sebagai jemaat GGP Eklesia Kristi, kami bersatu hati memohon berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, mulai dari pejabat tinggi sampai yang terendah, dari presiden sampai ke RW RT. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau Tuhan memberkati dengan kekuatan kesehatan. Engkau memberkati Tuhan apa yang dikerjakan. Biarlah mereka punya hati yang takut akan Tuhan. Rubahlah pikiran hati niatan yang jahat di dalam hati mereka, supaya mereka benar-benar mau Tuhan memajukan negara ini, dan mereka mau Tuhan mengabdi kepada rakyat Indonesia. Hamba berdoa kiranya Tuhan Engkau menjamah setiap hati pejabat, setiap kepada presiden, wakil presiden, dan semua para gubernur, bupati, wali kota, dan semua Tuhan aparat-aparat yang berkepentingan di dalam mengurus bangsa dan negara ini. Diberi kekuatan, kemampuan, diberikan kesabaran, dan diberikan Tuhan juga keinginan yang sungguh-sungguh untuk membantu bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi berbagai masalah. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati tanah air kami, memberkati Tuhan perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan, dan juga pariwisata, perbankan, keuangan, semua Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa juga untuk para tenaga medis Tuhan, para dokter, suster, relawan, dan juga Polri, TNI yang terlibat di dalam mendukung prokes Tuhan. Kiranya Engkau menyertai mereka, memberikan kekuatan, daya tahan tubuh yang kuat. Bapa, hamba menyerahkan tenaga kesehatan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkenan menyelamatkan bangsa kami ini. Kiranya bangsa kami ada di hati-Mu. Kiranya belas kasihan Tuhan turun atas bangsa dan negara kami. Jamah bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Menangkan bangsa ini bagi kerajaan-Mu. Jangan biarkan iblis Tuhan merebut Indonesia. Jangan biarkan iblis menghancurkan Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau mengasihi Indonesia. Belas kasihan Tuhan turun atas bangsa dan negara kami. Tuhan cegah Tuhan. Tolong Bapa, jangan biarkan Indonesia terpecah belah. Jangan biarkan Indonesia melawan Engkau. Jangan biarkan hati rakyat Indonesia membenci nama-Mu Yesus. Jangan dan cegahlah mereka. Bapa, menangkan Indonesia. Pakai kami Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Jadikan kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh mau Tuhan menjangkau orang-orang yang belum mengenal Engkau. Urapi anak-anak-Mu Tuhan, urapi kami semua Bapa. Bapa, hamba menyerahkan bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan-Mu. Baik keamanan, kesehatan, ekonomi, Tuhan Engkaulah yang menguasainya. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa juga Tuhan, untuk jemaat GGP Eklesia Kristi, baik para majelis bersama keluarganya, hamba-hamba Tuhan, dan jemaat Tuhan, bersama keluarga mereka Engkau menolong. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu sampai hari ini. Bapa, sekalipun kami hidup dan menjalani berbagai macam masalah yang kami hadapi. Dari awal kami, sejak waktu awalnya kami merasa bahwa kami takut menghadapi masa depan kami. Karena Tuhan virus begitu menakutkan dan ekonomi juga sangat mengkhawatirkan. Bapa, tapi kami percaya sampai hari ini ternyata Tuhanlah yang berkuasa memelihara hidup kami.
Ternyata apa yang kami khawatirkan tidak pernah terjadi. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang membuat kami kuat. Engkaulah yang membuat kami sehat. Engkaulah yang menjaga keluar masuk kami. Bahkan kami tidak pernah meminta-minta roti kepada siapapun. Kami tidak pernah berhutang kepada siapapun. Kami tidak pernah meminta-minta roti karena Tuhan telah memberkati hidup kami. Sehingga kami makan sampai kenyang sampai hari ini. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah kesulitan kesehatan, Tuhan pelihara sampai hari ini. Tidak ada satupun jemaat-Mu yang kelaparan. Tidak ada satupun jemaat-Mu Tuhan yang mengeluh. Karena semua umat-Mu telah terpelihara. Terbukti bahwa Engkau Allah yang besar. Allah yang sanggup memelihara umat-Mu. Kalau dulu Tuhan telah pelihara umat Israel di padang gurun selama 40 tahun, Tuhanlah yang pelihara mereka. Kami tahu saat ini pun Tuhanlah yang akan pelihara umat-Mu. Tuhanlah yang pelihara keluarga kami. Tuhanlah yang pelihara rekan-rekan kami. Tuhanlah yang pelihara gereja-Mu. Tuhan yang pelihara anak-anak-Mu. Sehingga tidak ada satupun yang kekurangan Tuhan. Dan kami membuktikan, kami telah melihat, dan kami telah merasakan bahwa benar Tuhanlah pencipta kami. Pencipta yang bertanggung jawab, yang mengasihi umat-Mu. Tidak dibiarkan kami jatuh tergeletak di tengah-tengah badai kesulitan ekonomi. Di tengah-tengah badai kesulitan kesehatan yang menakutkan. Tapi Tuhanlah lebih besar dari kesulitan ekonomi. Ternyata Tuhanlah yang mampu menolong kami, menjaga kesehatan kami, menjaga hidup kami, sehingga keluarga kami semua terpelihara dengan baik. Terpuji nama-Mu, besar sampai selama-lamanya. Kami tunduk hormat kepadamu Bapa sampai hari ini. Ebenezer, Tuhan telah menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, bahkan sampai hari depan kami, sampai Tuhan datang, Engkau akan memelihara kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Bapa, hamba berdoa juga untuk umat-Mu, mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sehati Tuhan untuk umat-Mu yang sedang sakit, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah, Tuhan jamah. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa kiranya disembuhkan dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan, mungkin ada yang juga sedang hamil Tuhan, yang mengandung. Kami ingat juga Paula, saudari kami Tuhan, yang sudah 7 bulan Tuhan. Kiranya Engkau menjamah, menjaga kesehatan, kekuatan bagi bayinya dan bagi ibunya. Tuhan tolong Paula, kiranya sampai pada hari kelahiran anak ini boleh lahir dengan selamat. Dalam nama Yesus diberkati Paula, diberkati anak yang di dalam kandungannya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Diberkati keluarganya, diberkati Faith, diberkati Jethro. Dalam nama Yesus, hamba berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang lain yang sedang hamil. Tuhan juga menolong, memberkati mereka. Dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan turun atas mereka. Hamba berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong, biarlah mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh mendapatkan rezeki dari hasil kerja mereka. Jangan tinggalkan mereka ya Bapa. Hamba berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Diberikan pekerjaan, diberikan hikmat, sehingga mereka mampu mendapatkan pekerjaan yang baik. Demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Shalom, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan, karena hanya dengan kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kita boleh memasuki minggu yang pertama di bulan Oktober. Kiranya di dalam kehidupan kita, kita boleh menyaksikan bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap orang yang percaya. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita telah menerima firman Tuhan dan kita boleh mengikuti perjamuan kudus. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, atau kita telah terima tadi, dapat menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam menjalani sisa hidup ini. Kepada Bapak Gembala, Pendeta Wahyudi Timothy Sumolang, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan, kesehatan, keluarga, usaha diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Oktober, atas nama Gembala, Majelis, hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun. Baik ulang tahun pribadi atau ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, usaha, diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Warta Jemaat tanggal 3 Oktober 2021. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, pembangunan, dan persembahan persepuluhan, dapat melalui transfer rekening Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 8000479758000 atas nama GGP Eklesia Kristi, atau dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat Tuhan juga dapat berpartisipasi untuk sumbangan COVID-19 yang dapat disalurkan melalui rekening gereja yang telah saya sebutkan tadi di atas, dengan memberikan tambahan keterangan angka 19 di belakang nominal. Bapak Ibu dapat juga memberikan bantuan dalam bentuk bahan makanan atau sembako untuk didistribusikan kepada jemaat dengan menginformasikan kepada Ketua Gugus Tugas Bapak Weli Filipus, atau dapat menginformasikan melalui WA Group GGP Eklesia Kristi. Dan kepada para donatur yang begitu setia telah menyumbang untuk COVID-19, atas nama Gembala Majelis mengucapkan terima kasih, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati apapun yang dikerjakan dijadikan berhasil. Amin. Selanjutnya, ibadah sepanjang minggu. Yang pertama untuk sekolah minggu, setiap hari Minggu pukul 11 akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Dan akan mohon diikuti melalui aplikasi Zoom. Berikutnya ibadah Komisi Youth setiap hari Minggu pukul 13. Dan untuk minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Weli Langi. Dimohon anggota youth dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya ibadah Komisi Remaja setiap hari Minggu pukul 13 akan dilayani oleh Pendeta Muda Daniel Gunawan De Vries. Bagi anggota remaja dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah Komisi Wanita hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 pukul 13 atau jam 1 siang
akan dilayani oleh Pendeta Yola Pinaria. Ibu-ibu dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah Komisi Pria hari Rabu, tanggal 6 September 2021 pukul 18.30 akan dilayani oleh Pendeta Yola Pinaria. Bapak-bapak dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya pembinaan jemaat untuk hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 akan diadakan pada pukul 19 atau pukul 7 malam, akan dilayani oleh Pendeta Erna Wijaya dengan tema mengembangkan komunitas. Selanjutnya ibadah persekutuan doa umum hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 akan dilayani oleh Bapak Kasnadi Margaka. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Yang terakhir, ibadah raya hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Henry Kardinata. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui channel atau YouTube channel GGP Eklesia Kristi. Demikian warta gereja pada siang hari ini. Atas perhatiannya terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita mau mengangkat kembali pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kita boleh menyadari bahwa hidup saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Dan kita ada untuk menyembah Tuhan. Kita katakan bersama, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji mengagungkan nama-Mu. Kami dapat mendengarkan firman-Mu. Dan kami dapat bersama-sama mengikuti perjamuan kudus yang senantiasa mengingatkan kami. Bagaimana pengorbanan Tuhan. Sehingga penebusan terjadi. Sehingga keselamatan itu menjadi milik kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajar senantiasa kepada kami. Supaya kami menyadari bahwa hidup kami adalah penyembahan kepadamu Tuhan.
terima kasih. Kami sungguh percaya Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu senantiasa menuntun kehidupan kami. Senantiasa memegang kehidupan kami. Sehingga apapun yang terjadi saat-saat ini, hati kami, iman kami senantiasa tertuju kepadamu Tuhan. Engkau senantiasa memelihara, memampukan kami dalam menghadapi situasi ini Bapa. Terima kasih. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera, kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapa terima kasih. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.